Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tiba dalam pelayanan firman Tuhan, nanti akan dibawakan oleh Pak Daniel. Namun sebelumnya kita naikkan pujian firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat gantikanmu, Engkau aja Bapak Daniel, silakan. Ya, mari kita akan masuk dalam doa menyambut renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kasih setiamu kami rasakan selalu sampai pada kesempatan pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Juli ini, kembali kami boleh berkumpul untuk dapat mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Engkau menolong setiap kami, menolong hamba-Mu, dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Saya boleh minta izin untuk share screen? Ya, siap. Bentar Pak ya. Oke. Oke, sudah Pak Daniel.
Siap, Pak dosen. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, juga kemauan untuk boleh datang kepada Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang boleh kita rasakan di masa-masa yang sulit ini, biarpun terbatas, tidak bisa bertemu secara langsung, namun dengan media yang ada bisa kita manfaatkan untuk kita bisa bertatap muka, bukan bertatap muka ya, bertatap layar. Ya, itu pun semua karena kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan sebagian renungan firman Tuhan. Salam hormat saya juga kepada Pak Ketua dan semua dosen yang ada pada pagi hari ini, juga kepada rekan-rekan di STT Kataros. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ini yang penting, kita buka dulu, tidak perlu kita baca ya, karena ini satu fatsal, Mazmur 136, ayat 1 sampai 26. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu fatsal ini diakhiri dengan kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dari ayat 1 sampai ayat 26. Ingatkan kepada kita, jangan kita lupa bersyukur karena kasih setia Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ditekankan berulang-ulang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kalau kita merasakan berkat Tuhan secara jasmani, ada kelebihan berkat, dan sebagainya, wah kita selalu bersyukur, haleluya, 12 kali kita nyanyikan. Ya, tapi kalau mungkin ada dalam masa yang sulit, Tuhan izinkan ada dalam kesulitan, haleluyanya jadi halelupa. Tapi pada pagi hari ini, kita mau mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita di masa yang lalu, Tuhan kerjakan bagi kita sekarang ini, dan pasti segala kebaikannya akan kita rasakan. Ya, mengikut Tuhan tidak dijamin kenyamanan, tetapi pasti ada kemenangan. Nah, kita akan masuk pada satu bagian firman Tuhan yang tentunya kita kenal, namun kita renungkan kembali bersama. Dan mengambil tema pada pagi hari ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dalam Markus 12 ayat 29 sampai yang ke-31. Markus 12 ayat 29 sampai 31, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Biarpun kita tidak melihat Allah kita yang Esa, tapi kita tetap mengasihi Dia. Saya tidak berpanjang lebar di bagian ini. Biarpun ya banyak orang yang mempermasalahkan, menyalahpahami, Tuhan kok tiga, Allah kok tiga. Kita tidak menyembah tiga Allah, tapi 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan Yohanes 8 ayat 42, jika Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku. Ini kata Tuhan Yesus, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti firman kita ada di dalam kita. Namun karena manusia terbatas, kita terbatas,
Nah, firman kita, perkataan kita, hikmat kita bukan hipostasis sendiri. Nah, itu perbedaannya dengan Sang Pencipta kita. Kemudian Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 26 yang keluar dari Allah. Itulah Allah yang esa, Allah yang kita sembah. Bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Allah Tritunggal yang kita kasihi. Seringkali disalahpahami juga ya turunan ya. Jadi selain berapa jumlah Allah yang dipertanyakan, padahal Allah tidak berjumlah, Allah hanya satu, Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah? Itu sebenarnya yang harus ditanyakan. Permasalahkan lagi Allah kita itu, Allah kok punya anak. Bidannya siapa? Ya bisa kita tanya lagi, kalau kunci itu punya anak, bidannya siapa? Karena ada anak kunci. Kalau tangga itu beranak, bidannya siapa? Karena ada anak tangga. Ya, jadi itu bukan, ya itulah kesalahpahaman. Dan banyak lagi kesalahpahaman yang dilontarkan kepada iman kita, mempertanyakan Allah kita, tapi kita mengasihi Tuhan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Ini penting untuk kita ketahui bersama, kita ingat selalu, jangan kasih kita kendor kepada Allah kita. Dan ayat 31, hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita mengasihi Allah, kita wujudkan kepada kasih kita kepada sesama kita. Kita akan melihat contoh kasus bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Ya, kita tambah dulu dalam Imamat 19 ya, ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jangan engkau menuntut balas, pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan janganlah menaruh dendam, tetapi mau sabar, saling mengampuni, saling mengasihi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, kita akan melihat contoh kasusnya. Ini adalah bagaimana aplikasi kita mengasihi sesama kita. Diambil dalam surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon. Ini surat pendek dan mungkin ya jarang dikhotbahkan ya, surat Filemon. Surat dari Paulus kepada Filemon berkaitan tentang Onesimus. Kita akan lihat pada Filemon ayat yang keempat, tidak kita baca semuanya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Nah, ini ayat yang sering digunakan untuk modus ya, diambil satu ayat ya, dicomot, dipas-paskan ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Haleluya. Itu cocok sekali untuk modus. Biasanya ada lagi di 1 Samuel itu ya, Daud dan Yonatan. Allah ada di antara aku dan engkau. Kalau diambil satu kalimat, bisa ditarik kemana-mana. Ya, tapi kita bahas di sini adalah surat Paulus kepada Filemon. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Filemon, mengucap syukur dalam doa karena Filemon. Karena aku, Paulus, mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Kasih kepada semua orang kudus dan iman kepada Tuhan Yesus. Ayat 7. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, Paulus di sini bersyukur pada Allah tentang iman dan kasih dari Filemon. Nah, kita bisa mewujudkan kasih kita kepada banyak orang di gereja, di komunitas Kristen yang kita ikuti, seperti yang dilakukan Filemon.
itu adalah hal yang luar biasa, bisa menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita seiman, mungkin dengan sukacita jika ada acara kita bekerja, karena kita yakin, oh kita ini melayani malaikat-malaikat Tuhan, melayani hamba-hamba Tuhan, melayani utusan Tuhan dengan sukacita, kita bisa lakukan. Ya, itu baik, itu benar. Namun, apa yang diminta oleh Paulus dari Filemon ini? Apa yang diminta Rasul Paulus dari Filemon? Tidak cukup saja menunjukkan kasih kepada orang-orang kudus. Luar biasa ya, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Bagaimana pekerjaan Filemon sungguh luar biasa dalam melaksanakan kasihnya, belajar melaksanakan firman Tuhan. Namun, ayat 9, ayat 10, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kita bisa melakukan banyak pekerjaan buat banyak orang, baik komunitas Kristen, rekan-rekan kita, teman-teman persekutuan, sesama jemaat, tetapi diminta, ya, Paulus meminta kepada Filemon untuk juga menunjukkan kasih secara khusus kepada Onesimus, menunjukkan kasih kepada orang yang menyakiti kehidupan kita. Onesimus itu orang yang sudah salah dalam tindakannya kepada Filemon. Bagaimana kita bisa melakukan ini atau tidak? Kita renungkan pada pagi hari ini. Hanya orang bisa kita layani, tapi orang yang menyakiti kita, mungkin Filemon ini dirugikan, atau barangnya dicuri, atau Onesimus ini menjalankan usahanya Filemon dibuat rugi, bahkan dibuat bangkrut. Nah, itu berat buat kita. Saat berbicara ini gampang, tapi saat melakukan sulit sekali. Ya, apalagi ya kita punya pengalaman masing-masing lah mengenai cerita ini. Jika kita ada dalam posisi sebagai Filemon, ya sangat sulit, saudara, saat mungkin orang-orang yang sudah kita support, kita sendiri terbatas, masih mendukung orang lain, tetapi sudah didukung, mereka meninggalkan, mereka melupakan, bahkan menyakiti kehidupan kita. Ayat 10, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, kalau Filemon terima surat ini mungkin ya dia tepuk jidat ya, aduh Pak Rasul ini, ya saya bisa melakukan pelayanan, tapi kalau yang satu ini, aduh Pak Rasul ini memang meminta saya melakukan sesuatu yang berat, ya, tapi memang itu harus dilakukan karena itu firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-15, nah ini semakin mengerucut, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Aduh, semakin pusing lagi mungkin Filemon ini. Orang yang sudah merugikan, sudah menyakiti, sudah pergi dari kita mungkin dengan keadaan yang tidak baik, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Pernyataan ini bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Waduh, semakin pusing ya Filemon baca surat ini. Demikian juga kita, mungkin berat untuk kita lakukan. Saya sendiri merasakan hal yang demikian, sehingga saat menyampaikan, ya inilah
firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kita belajar melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama kita, tidak menuntut balas, tapi mau menerimanya kembali sebagai saudara yang kekasih. Kesimpulannya pada ayat 21, dengan percaya pada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih dari permintaan ini akan kau lakukan. Saat kita mau belajar melakukan firman Tuhan, merendahkan hati, mungkin melakukan apa yang berat bagi kita, Tuhan pasti menguatkan kehidupan kita, karena kita sudah belajar taat, belajar firman Tuhan, banyak yang sudah kita pelajari dan kita mau terus belajar. Paulus menyatakan, aku tahu lebih dari permintaan ini akan kau lakukan. Tuhan tahu, jika kita mau berusaha, Dia pun akan menguatkan kehidupan kita untuk melaksanakan firman-Nya. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan, olahraga, makan dan minum yang sesuai ya, makan vitamin, 4 sehat, 5 sempurna, berjemur, ya, dan hal-hal yang penting untuk menjaga imun kita di masa pandemi ini. Kebaikan Tuhan melimpah atas kita semua. Tuhan memberkati.